Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini tema yang saya sampaikan adalah seri yang kedua, Hidup Setelah Mati, dengan subtema mungkinkah manusia berkomunikasi dengan arwah orang mati. Minggu lalu kita sudah belajar berdasarkan Alkitab bahwa kesadaran orang yang telah meninggal itu tetap ada. Atau kita kenal dengan roh orang itu masih ada, kesadarannya masih hidup. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar itu, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang setelah mati masuk di Firdaus, ada orang masuk di Seul atau Hades, atau dikenal dengan alam maut, Bapak Ibu. Nah, kesadaran mereka masih ada. Nah, hari ini kita akan belajar apa kata Alkitab tentang mungkinkah manusia berkomunikasi dengan arwah orang mati. Karena sejujurnya saja Bapak Ibu Saudara, saya cukup dekat dengan ayah saya. Ketika saya ada di dalam situasi yang sulit, di dalam pikiran saya, itu teringat dengan papa saya. Kadang-kadang hati ini pengen ngobrol sama dia. Karena itulah yang pernah saya lakukan ketika dia hidup. Ketika saya ada dalam kesulitan, saya mengajak ayah saya sebagai seorang, saya ajak diskusi. Nah, ketika dia sudah tidak ada, dan ketika saya dalam kondisi yang sulit, saya ingat dan saya pengen ngobrol. Saudara, nah, dia ada. Kesadaran ayah saya ada di Firdaus. Mungkinkah dia berkomunikasi dengan saya yang hidup di dunia ini? Mungkinkah manusia berkomunikasi dengan arwah orang mati? Beberapa waktu yang lalu ada public figure yang mengalami kecelakaan dan mati. Ya, Bapak Ibu Saudara, cukup mengenaskan ya peristiwa itu. Nah, beberapa YouTuber itu memanfaatkan situasi meninggalnya public figure ini dengan membuat sebuah konten memanggil arwah public figure ini. Dan mereka meyakini suara-suara yang muncul, fenomena-fenomena yang muncul di tempat peristiwa kejadian kecelakaan itu diyakini sebagai arwah dari public figure itu. Ada artikel berkata, kok bisa ada yang tega bikin konten panggil arwah? Begitu ya, Saudara. Dan kemudian ada banyak sekali netizen mengkritisi para YouTuber ini karena berusaha untuk memanfaatkan demi keuntungan, begitu ya. Salah satu tuduhan-tuduhan dari netizen itu. Saudara, mungkinkah orang yang sudah meninggal, arwah dari public figure ini berkomunikasi? Arwah dari ayah saya itu yang sekarang ada di Firdaus itu berkomunikasi dengan saya? Kan dia hidup. Artinya dia sadar gitu, kesadarannya ada. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, Bapak Abraham itu sekarang menyaksikan saya dan ia bersuka cita. Loh, Abraham ada di Firdaus dan dia bisa menyaksikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata Abraham bersuka cita padahal Abraham udah mati. Kesadarannya ada di Firdaus. Nah, Saudara, sebelum kita membahasnya, saya mengajak kita untuk melihat lebih dahulu Imamat 19 ayat 31. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka,
Dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas melarang kita untuk berkomunikasi dengan arwah. Dengan roh-roh peramal. Arwah, roh-roh peramal, ya saudara, jangan mencari mereka. Dengan demikian, kalau kamu mencari arwah, kalau saya mencari kesadaran ayah saya mencari arwah ayah saya. Ya. Kata firman Tuhan apa? Dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Apakah arwah kesadaran ayah saya yang ada di Firdaus itu najis? Sehingga saya ketika berusaha berkomunikasi dengan ayah saya menjadi najis? Tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Arwah ayah saya yang ada di Firdaus tidak najis. Apa yang menyebabkan kita berkomunikasi dengan arwah atau roh-roh peramal itu kita menjadi najis karena mereka? Nanti kita akan temukannya itu. Bukan karena arwah orang mati. Arwah orang-orang yang kita kasih itu najis, tidak. Nanti kita akan temukan. Ya. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan melarang kita untuk berkomunikasi dengan roh-roh. Tuhan melarang saya untuk berkomunikasi dengan arwah, dengan kesadaran dari ayah saya. Sehingga seringkali saudara, saya secara pribadi kalau kangen, ya, waktu saya sedih dalam kondisi yang sulit, saya hanya berkata kepada Tuhan Yesus, sampaikan salam saya buat ayah saya. Saya hanya berkata seperti itu. Karena apa? Kita melarang kita untuk berkomunikasi, saudara. Ya, dengan jelas ya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, karena dengan demikian kamu menjadi najis. Nanti kita akan temukan apa yang menyebabkan kita kalau berhubungan dengan arwah itu menjadi najis. Kita akan temukan itu. Ulangan 18 ayat 11 sampai 12. Seorang pemantara ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua orang yang menjadi medium, menjadi perantara untuk berkomunikasi dengan arwah-arwah, itu adalah kekejian bagi Tuhan dan Tuhan menghalau mereka dari antara orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, ritual-ritual pemanggilan arwah itu bukan hanya hari ini, tetapi sudah berlangsung sejak zaman kuno. Saudara. Semua orang pada waktu itu ya ingin juga tentunya seperti saya ini berkomunikasi dengan orang yang pernah dekat, berkomunikasi dengan orang yang kita cintai, ya saudara. Nah, ini disebut orang-orang yang menjadi perantara, medium itu adalah kekejian bagi Tuhan. Mereka harus dihalau di antara orang-orang Israel pada waktu itu. Dari ayat ini kita bisa belajar Tuhan melarang kita orang benar untuk menjalin komunikasi dengan arwah orang mati. Kita akan temukan itu. Mengapa itu? Ya. Ada beberapa catatan tentang arwah orang mati dalam Alkitab yang harus kita pahami. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang perlu untuk kita pahami. Roh orang mati
atau kesadaran orang mati yang ada di Firdaus atau yang ada di Hades, ya, tidak diizinkan berkomunikasi dengan manusia. Perhatikan. Kita bisa tahunya dari mana itu? Dari Lukas 16. Cerita antara Lazarus dan orang kaya. Ketika Lazarus mati, Tuhan membawa dia di pangkuan Abraham di Firdaus. Sementara orang kaya dikatakan dibawa ke alam maut dan mereka sangat menderita orang kaya itu. Kemudian kata orang itu, demikian aku minta kepadamu Bapak, kepada Abraham, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Kata orang kaya yang ada di alam maut itu. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang kaya ini menyesal. Orang kaya ini sedih dan nampaknya ada kepedulian terhadap saudara-saudaranya supaya jangan masuk ke tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa roh orang mati itu tidak diizinkan berkomunikasi atau membawa berita bagi keluarga yang masih meninggal. Itu perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena orang kaya ini ada di dalam alam maut. Dan rohnya, kesadarannya itu tidak bisa gentayangan. Seperti yang diyakini oleh beberapa mitos masyarakat. Mitos masyarakat menyatakan bahwa kesadaran orang yang telah meninggal itu gentayangan. Ya kan? Dan bisa balas dendam. Saudara, orang kaya ini, dia pengen memberitakan kabar kepada saudara-saudaranya dan dia tidak bisa. Dia tidak bisa gentayangan, saudara. Dan kemudian dia minta kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong izinkan supaya Lazarus itu kembali hidup. Aku kan tidak bisa gentayangan ini. Aku tidak bisa memperingatkan saudara-saudaraku itu yang ada di dunia itu. Tolong supaya Lazarus itu hidup lagi. Dan Bapak Abraham menjawab itu tidak bisa, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mengizinkan roh orang mati, kesadaran orang mati itu gentayangan kemudian komunikasi sama kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ayah saya sekarang itu melihat dan dia sangat bersuka cita melihat saya sedang melayani. Namun dia tidak bisa membawa berita. Dia tidak bisa berkomunikasi. Dia tidak bisa menjalin komunikasi, itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya. Seperti peristiwa ini tadi. Jika Tuhan tidak izinkan roh orang mati berkomunikasi dengan manusia hidup. Jadi roh siapa yang muncul waktu ritual pemanggilan arwah? Ya kan saudara? Kan ada itu waktu kita menyaksikan ya. Ada orang memanggil arwah si A, si B begitu ya. Kemudian tiba-tiba muncul arwahnya itu masuk kepada orang medium ini. Dan orang medium ini betul-betul bisa menceritakan kehidupan dari arwah orang mati itu. Sehingga kita terkesima, wow. Siapakah orang itu?
siapakah roh orang itu? Sesungguhnya, saudara, ketika kita berkomunikasi dengan arwah orang mati, yang muncul itu bukan kesadaran dari orang yang kita maksud. Yang muncul itu adalah roh jahat. Yang kesurupan itu adalah roh jahat. Nah, itu perlu untuk kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan melarang kita berkomunikasi dengan arwah-arwah itu? Karena sebetulnya bukan arwahnya yang muncul di depan kita, tetapi roh jahat. Itulah yang menyebabkan kita menjadi najis. Itulah yang menyebabkan kita menjadi najis. Jadi orang-orang ini adalah disusupi oleh roh jahat yang dulu roh jahat itu nempel pada orang itu. Sehingga roh jahat itu tahu kebiasaan orang ini bagaimana. Ya, ucapan-ucapan yang biasa diucapkan bagaimana. Roh jahat itu hafal, saudara. Perhatikan, kalau kita baca Alkitab, saudara. Tempat yang menjadi incaman dan idaman roh jahat untuk tinggal itu adalah manusia. Perhatikan. Tuhan Yesus kan pernah cerita. Dia mengusir roh jahat. Roh jahatnya keluar. Dia cari tempat untuk bisa tinggal. Ya, kalau kita sekarang memahaminya, banyak roh jahat tinggal di sebuah benda, di pohon, di apa. Tapi idaman roh jahat itu adalah tinggal dalam diri manusia. Tuhan Yesus cerita, nanti kalau dia tidak temu tempat, dia ngajak temennya yang lain, kemudian balik lagi ke tempat asalnya orang itu. Tinggal di situ. Jadi roh jahat yang masuk sama orang ini lebih banyak lagi. Jadi saudara, roh jahat yang muncul tadi siapa? Yang nempel sama orang itu loh selama orang itu hidup. Makanya waktu ketemu sama arwah itu tadi yang kita pikir arwah, itu ternyata adalah roh jahat yang nempel dulu sama orang itu. Sehingga ucapannya persis, intonasinya persis, dia tahu kebiasaan makan dari anaknya, kebiasaan makan dari istrinya, semuanya dia bisa tahu. Karena apa? Roh jahatnya memang nempel di dalam orang itu pada waktu orang itu hidup. Jadi itulah yang menyebabkan kita, saudara, kalau berkomunikasi dengan medium-medium arwah-arwah itu, firman Tuhan berkata kita menjadi najis. Firman Tuhan berkata iblis itu pendusta, bapak segala dusta. Ya, dan 2 Korintus 11 ayat 14 ia seringkali menyamar sebagai malaikat terang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ritual pemanggilan roh arwah orang mati itu adalah dusta. Oh gitu ya Pak Arbu? Iya Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau pernah melihat orang dirasuki oleh nenekmu, kakekmu, dan nampaknya betul-betul itu nenek kakekmu, itu dusta semua saudara. Karena jelas Alkitab mencatat orang kaya itu tidak bisa gentayangan lagi. Sampai dia minta izin Abraham untuk membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Jadi saudara, ritual pemanggilan roh orang mati itu adalah dusta. Karena roh orang mati, kesadaran orang mati itu tidak berkomunikasi dengan manusia, tidak diizinkan. Sehingga kerasukan arwah adalah kerasukan roh jahat yang menjamar menjadi orang mati tersebut. Itulah mengapanya menjadi najis. Sehingga pada zaman Musa, Bapak Ibu Saudara, di dalam Imamat 20 ayat 27, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Itu zaman Musa. Karena jadi najis, saudara. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi saudara, ketika kita berusaha untuk berkomunikasi dengan roh
orang-orang yang telah meninggal, itu sebetulnya kita berkomunikasi dengan roh jahat. Dan catatan yang ketiga yang perlu kita pahami, berkomunikasi dengan roh jahat itu adalah penyembahan berhala. Ya, itu adalah penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ayat 20, bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi Tuhan tidak mau kita bersekutu dengan roh-roh jahat, karena itu adalah penyembahan berhala, Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, saya hendak memberitahu kepada kita, ada kasus khusus. Di dalam Alkitab itu, terjadi komunikasi antara manusia dengan arwah orang mati. Ada, saudara. Itu kasus khusus. Ya. Kasus khusus itu adalah Raja Saul berkomunikasi dengan arwah Samuel melalui seorang perempuan di Endor, seorang medium. Ini kasus khusus ya Bapak Ibu Saudara, saya katakan. Beberapa teolog meyakini bahwa yang muncul itu adalah roh jahat yang menyamar. Seperti yang saya beritakan tadi, ya. Seperti yang saya beritakan tadi. Oleh sebab itu, komunikasi kita dengan roh orang mati itu najis karena berkomunikasi dengan roh jahat. Beberapa teolog meyakini peristiwa roh arwah Samuel itu adalah penyamaran roh jahat. Namun, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, penulis Alkitab, kitab Samuel itu tidak mengindikasikan sama sekali itu sebagai penyamaran. Sebetulnya kalau kita lihat, ya. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 28. Pada waktu itu Nabi Samuel itu sudah mati. Saul berhadapan dengan bangsa Filistin dan dia terpojok. Dia biasanya berkomunikasi dengan Samuel. Apa yang harus aku lakukan nih? Aku menghadapi bangsa Filistin, dia terpojok. Kemudian dia butuh Samuel. Sementara Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berkomunikasi dengan roh arwah orang mati, medium-medium ini, oleh Saul dulunya itu dibunuh. Nah sekarang dia sendiri membutuhkan Samuel. Sehingga dia diam-diam menyamar sebagai rakyat jelata, datang kepada seorang medium, saudara. Minta supaya roh Samuel itu dibawa keluar. Dia ingin berkomunikasi. Padahal Saul ini sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan dia dengan melakukan ritual ini, dia tambah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ya. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan Endor itu. Berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 11, langsung saja sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriak ia dengan suara nyaring. Terkejut dia. Berarti dia sudah tidak biasa. Dia tidak biasa berhadapan dengan roh ini. Saya yakin kalau dia berhadapan dengan roh jahat, dia pasti tidak berteriak. Oh, dia sudah biasa kok. Dia sudah biasa. Kali ini dia tidak biasa. Dia berteriak dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Karena biasanya, saudara, Saul itu membunuh
atas perintah Samuel ya untuk orang-orang yang menjadi medium ini. Jadi perempuan itu terkejut, wih ini Saul ini yang di depanku. Nah, maka berbicara raja kepada, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang ilahi. Ini menarik ya saudara ya. Sesuatu yang ilahi muncul dari bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya jamnya? Ada seorang tua muncul berselubung jubah, maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku. Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Saudara, apakah arwah yang muncul itu betul-betul Samuel? Kalau berdasarkan apa yang saya sampaikan, saudara, itu pasti roh jahat. Ya. Tapi kalau berdasarkan cerita yang disampaikan oleh penulis kitab Samuel ini, tidak ada indikasi itu adalah roh jahat. Saya katakan ada indikasi, saudara, bahwa arwah itu bukan penyamaran roh jahat. Ya, karena jelas sebetulnya roh kesadaran orang mati itu tidak bisa berkomunikasi. Tuhan tidak izinkan gentayangan berkomunikasi dengan orang yang hidup. Tapi mereka menyaksikan kita itu bisa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Bapak Abraham sekarang melihat aku. Dan ia bersukacita. Jadi arwah orang yang kita kasih melihat kita bisa, berkomunikasi tidak. Ya, ada indikasi bahwa arwah itu bukan penyamaran roh jahat, namun benar-benar arwah Samuel. Saya katakan alasannya apa? Wanita Endor itu melihat sesuatu yang ilahi. Dan reaksinya adalah dia terkejut, berteriak. Dia sudah tidak biasa berhubungan dengan hal seperti itu. Karena dia biasanya berhubungan dengan roh-roh jahat. Dia menyatakan ada sesuatu yang ilahi. Yang kedua, penulis kitab menyebut dengan jelas identitas Samuel yang muncul dan berbicara bukan penyamaran. Jadi penulis kitab ini ngomong ini Samuel. Ini bukan penyamaran ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, pesan Samuel, pesan yang disampaikan oleh roh jahat, oleh arwah ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Samuel pada waktu Samuel hidup. Bahwa Saul telah ditolak dan jabatan raja diberikan kepada Daud. Jadi sinkron, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari hal-hal ini saya katakan ini kasus khusus, saudara. Ini kasus khusus dan tidak bisa diterapkan pada yang lain. Ya. Ini kasus khusus. Kasus khusus tidak bisa diterapkan pada yang lain karena semuanya terjadi dengan seizin Tuhan. Seperti halnya yang terjadi dengan orang Majus dan ramalan bintang. Ya, saudara. Tuhan melarang orang benar untuk percaya ramalan bintang. Orang Israel itu tidak boleh percaya ramalan bintang. Kamu itu tidak boleh lihat bintang-bintang kemudian meramal masa depanmu. Kemudian memberitahukan, oh bulan ini akan terjadi ini. Oh bulan ini akan begitu-begitu. Padahal Tuhan berkata itu tidak boleh. Kita bisa lihat di dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 14. Yesaya 47 ayat 13 sampai 14. Itu jelas saudara, Tuhan itu melarang kita untuk percaya dengan ramalan bintang. Namun uniknya, Tuhan memanggil orang Majus itu melalui ramalan bintang. Nah itu uniknya saudara. Ya kan?
Tuhan mengizinkan orang Majus untuk melihat ramalan bintang untuk membawa orang Majus ini mengenal Kristus. Nah, ini uniknya saudara. Jadi kasus orang Majus itu juga adalah kasus khusus. Tidak kemudian kita diizinkan untuk percaya ramalan bintang. Tidak saudara. Tuhan berusaha untuk menyelamatkan orang Majus, orang yang tidak mengenal Tuhan, melalui ramalan bintang yang mereka percayai, supaya mereka itu mengenal Kristus, dibawa kepada Kristus. Kalau sudah mereka percaya kepada Kristus, mereka kemudian mengikuti hukum Alkitab, ramalan bintang harus ditinggal. Tuhan punya tujuan khusus. Bagi orang Majus ini kasus khusus, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kira hal yang sama itu terjadi dengan Samuel. Kasus khusus. Sampai perempuan ini terkejut. Saya katakan mungkin Tuhan memang izinkan Samuel untuk muncul di situ. Tujuannya adalah untuk menegur Saul ini, betapa jahatnya kamu ini. Kamu tuh harus bertobat. Kamu sudah tidak melakukan perintahku, ya. Kamu berjalan dengan kehendakmu sendiri dan sekarang kamu berkomunikasi dengan arwah orang mati. Di situ, saudara, sementara Saul itu adalah bangsa Israel, adalah orang yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan berkata, Tuhan tidak ingin semua orang binasa. Tuhan sabar, Tuhan memberi kesempatan, Tuhan sabar terhadap orang-orang ini supaya jangan seorang pun menjadi binasa. Saya kira apa yang terjadi dengan perempuan di Endor ini, Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara untuk membawa Saul ini bertobat. Sama seperti orang Majus. Saudara, ini hanya kasus khusus. Dan tidak bisa diterapkan kepada yang lain. Karena Tuhan mengasihi orang Majus, mau menyelamatkan orang Majus. Tuhan mengasihi Saul, saya percaya mau menyelamatkan Saul dari segala kebodohannya. Tetapi Saul tetap mengeraskan hati. Ya. Di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13-14, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga, nah ini nambah lagi ya, karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhubungan dengan arwah orang mati Tuhan larang. Kalaupun yang muncul itu sekali lagi itu bukan arwah orang itu, tapi penyamaran roh jahat yang dulu nempel sama orang itu. Ya, yang tinggal sama orang. Karena apa Saudara? Tempat idaman roh jahat itu adalah manusia. Dia tinggal di pikiran kita, tinggal di hati kita. Memang tidak heran Saudara, beberapa orang itu dipenuhi dengan kepahitan, ya, dipenuhi dengan amarah. Itu karena memang roh jahat itu juga menguasai dia. Dan saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara, beberapa orang ketika ikut doa dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika roh jahat itu diusir, tiba-tiba dia itu bisa mengampuni. Dia bisa lembut. Saudara, memang jangan kemudian semua disalahkan roh jahat. Tidak. Beberapa memang roh jahat tinggal dan memberikan kepahitan, kepedihan kepada kita. Tetapi beberapa di antara kita itu karena memilih untuk memang menjadi jahat, saudara. Ya. Sehingga akhirnya apa? Roh jahat itu
bisa tinggal di dalam kita karena kita membuka pintu untuk dia tinggal. Kalau kita berkata tidak, dia tidak bisa tinggal, saudara. Tapi kalau kita berkata ya, aku masih menyimpan dendam, aku masih menyimpan kepahitan, aku masih menyimpan arogansi, ya dia tinggal, saudara, di situ. Kemudian kita mati. Dia kemana? Ya dia gentayangan, cari tempat orang yang bisa tinggal. Kemudian ada medium, saudara kita panggil medium. Siapa yang datang? Ya roh jahat yang tadi, yang nempel sama kita tadi yang muncul. Yang tahu kebiasaan makan kita, kebiasaan minum kita, kebiasaan semua kita. Itu yang muncul, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berkomunikasi dengan arwah orang mati. Itu dilarang, Tuhan tidak izinkan. Tuhan hanya izinkan kita berkomunikasi dengan orang yang hidup. Siapa yang hidup itu? Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kangen sama saudara, sama orang-orang yang kita kasih, sampaikan sama Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan Yesus itu hidup, dia sudah mati dan dia hidup untuk selama-lamanya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak diizinkan berkomunikasi dengan roh-roh orang mati. Ya. Tapi Pak Robi sekali lagi, kalau ada kasus-kasus khusus gitu, itu dengan seizin Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Memang kalau kita perhatikan banyak kesaksian ya, orang-orang yang Tuhan izinkan tidak jadi mati. Orang yang Tuhan izinkan tidak jadi mati. Ya. Cuma diizinkan mati sebentar kemudian bangkit. Rata-rata ya, kesaksian mereka itu Tuhan izinkan melihat orang tua yang telah meninggal duluan untuk menyambut. Tapi itu memang tidak ada di Alkitab ya saudara. Tapi yang pasti di dalam Alkitab, kesadaran orang-orang ini tidak boleh, tidak diizinkan bergentayangan untuk membawa berita bagi kita. Seperti arwah dari orang kaya itu. Dia tetap di Hades, dia tidak bisa gentayangan menemui saudara-saudaranya satu-satu gitu ya. Ditemui, oh di sana jahat loh ya, tempatnya penderitaan loh, dia tidak bisa. Dia tetap di Hades. Dia menyesal di situ. Dia kasihan kepada saudara-saudaranya di alam Hades itu. Ya, saudara. Itu yang kita bisa pelajari dari Alkitab terkait dengan mungkinkah orang hidup berkomunikasi dengan arwah orang mati. Tuhan tidak izinkan kita berkomunikasi, ya. Tuhan tidak izinkan. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Tolong berkati kami, iman kami bertumbuh di dalam Engkau, supaya kami lebih mengenal Engkau lagi. Dan jika selama ini kami pernah berkomunikasi, berhubungan dengan arwah orang mati melalui medium-medium, Tuhan ampunilah kami. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan hidup kami, supaya kami berkenan di hati-Mu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.